Kim Min-jae akan menjalani tes medis dengan Bayer minggu ini. Saat ini dijadwalkan pada hari Rabu. FC Bayer akan memicu klausul pelepasan dari Napoli segera setelahnya. Bisa jadi minggu ini juga. Ini dia sejak minggu lalu, dikonfirmasi dari klub Jerman tersebut. Fabrizio Romano melalui cuitannya, pemain Korea itu akan resmi membela klub Jerman tersebut. Kesepakatan antara Granit Xhaka dan Bayer Leverkusen masih berlaku. Disegel dan dikonfirmasi pada tahap ini, dia menerima 1 bulan yang lalu. Bayer Leverkusen Arsenal hanya akan memberi lampu hijau setelah mereka merekrut gelandang baru dengan Declan Rice sebagai target prioritas. Bagi Granit Xhaka kembali ke Bayer Leverkusen adalah hal wajar karena dia sangat diterima di sana. Klub yang telah membesarkan namanya, pulang kampung nih. Marcelo Brozovic resmi ke Liga Arab Saudi. Dia akan menuju klub Cristiano Ronaldo. Dengan nilai transfer 35 juta pound, diikat kontrak sampai Juni tahun 2026. Pemain Inter Milan ini akan menjadi bintang Eropa lagi yang hijrah besar menuju negara Timur Tengah tersebut. Semakin gemerlap saja Liga Arab Saudi. Spekulasi masa depan Sandro Tonali resmi berakhir. Newcastle United resmi mengumumkan kedatangan sang gelandang dari AC Milan. Kepastian kedatangan Tonali ke St James Park diumumkan langsung Newcastle melalui akun media sosial mereka. Mereka mengumumkan pemain 23 tahun itu resmi jadi pemain baru mereka. Ia direkrut dengan biaya yang dirahasiakan nominalnya. Sang gelandang dikonfirmasi akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun dan akan membela The Magpies hingga tahun 2028 mendatang. AC Milan membanderol Tonali dengan harga yang sangat mahal. The Magpies harus membayar 70 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemain. AC Milan juga akan mendapatkan 10% dari penjualan Tonali jika suatu hari Newcastle memutuskan melepas sang gelandang ke klub lain. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, tim ibu kota Inggris belum mau berhenti sampai situ. Kini, The Blues sedang dirumorkan akan melirik pemain Olympique Lyon, Ryan Cherki usai meningkatkan kualitasnya di musim lalu. Keminatan Chelsea kepada Cherki juga semakin meningkat lantaran pihak klub melepas Mason Mount ke Manchester United, sehingga Mauricio Pochettino pun bersikeras akan mencari suksesornya. Cherki yang merupakan pemain serba bisa usai dapat dimainkan sebagai gelandang tengah, sayap kiri maupun kanan, seolah menjadi pertimbangan kuat bagi The Blues untuk bisa membujuknya hijrah ke Stamford Bridge. Walau belum ada penawaran resmi, Pochettino bisa saja segera membawanya saat Cherki dirumorkan siap mencari tantangan baru di luar kompetisi Ligue 1. Meskipun kontraknya di Lyon masih terikat sampai tahun 2025 mendatang. Inter Milan mendapatkan tanda tangan Mary Demiral cukup besar, lantaran sang pemain memang dirumorkan bakal angkat kaki dari Atalanta. Alasannya, Mary Demiral tengah berkonflik dengan pelatih Ladea, Gian Piero Gasperini lantaran minimnya menit bermain sepanjang musim lalu. Dengan situasi tersebut, Inter hanya butuh memastikan Demiral bahwa ia bakal mendapat jam terbang regular jika hengkang ke Giuseppe Meazza serta menyepakati jumlah gaji yang diinginkan. Selain Mary Demiral, ada satu pemain lagi yang ingin didatangkan Inter Milan yakni Lazar Samardzic yang musim lalu bermain buat Udinese Calcio. Melansir dari laman Relevo, dilaporkan bahwa Nerazzurri adalah tim yang paling tertarik untuk merekrut Lazar Samardzic dan mereka akan segera mempercepat prosesnya. Salah satunya adalah Lazar Samardzic. Secara statistik, penampilan pemain 21 tahun ini memang cukup menjanjikan dan sempurna buat memperdalam lini tengah Inter Milan. Sepanjang musim lalu, Lazar Samardzic telah tampil sebanyak 39 pertandingan di semua ajang buat Udinese dan berhasil mencetak 5 gol serta memberikan 4 assist. Kepiawaiannya dalam mengatur tempo permainan membuat Udinese berhasil finish di papan tengah serta terhindar dari zona degradasi musim lalu.
AS Roma bertujuan untuk mendapatkan pemasukan dengan menjual pemain dan Roger Ibanez telah dipilih sebagai orang yang paling mungkin untuk dijual untuk mendapatkan pemasukan dengan jumlah uang yang cukup baik. Napoli tertarik pada pemain asal Brasil itu, namun menilai harga yang diminta Roma antara 25 juta hingga 30 juta euro masih terlalu tinggi bagi mereka. Aston Villa kini masuk dalam daftar klub peminat untuk mendapatkan Ibanez, tetapi menurut media Italia yakni Arena Napoli, pemain asal Brasil itu tidak terburu-buru untuk menentukan masa depannya. Dia sedang menunggu untuk mengetahui apakah akan segera pindah dan sadar dia bisa berganti klub musim panas ini, tetapi belum ada rasa urgensi dari kubunya untuk segera membuat keputusan terkait masa depannya. Sang bek baru saja menikah dengan Bruna Kisner, dan tahu jendela transfer musim panas ini bisa menjadi yang terbesar dalam kariernya. Penampilannya musim lalu di Roma gagal menarik perhatian, tetapi usia Ibanez 24 tahun, dan statusnya sebagai pemain internasional Brasil membuat harga jualnya masih tetap tinggi. Roma mengikat Ibanez di bawah kontrak yang kedua belah pihak sepakati hingga musim panas 2025 dan semua mata tertuju pada kapan Aston Villa membuat minat mereka menjadi lebih serius dengan mengajukan penawaran. Renato Sanches telah berjuang untuk tampil mengesankan di Parc des Princes sejak tiba dari LOSC Lille dengan nilai transfer 15 juta euro pada musim panas lalu. Ia hanya tampil sebagai starter dalam 8 dari 27 penampilannya musim lalu, dan hanya bermain selama 905 menit. Menurut Todo Vicajes, Jose Mourinho telah menginformasikan kepada para petinggi klub untuk memprioritaskan perekrutan pemain internasional Portugal dengan 32 caps itu. Ia ingin memperkuat lini tengahnya setelah kepergian Georginio Wijnaldum dengan status pinjaman. Mourinho diperkirakan tidak yakin dengan kemampuan Bryan Cristante untuk memikul tanggung jawab di tim utama AS Roma pada musim 2023/24. Dia tertarik untuk menduetkan mantan bintang Lyon dan rekrutan anyar, Houssem Aouar, dengan pemain jebolan Akademi Benfica itu di jantung lini tengah AS Roma. Sanches yang kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni tahun 2027, dikatakan berharap untuk pindah dari Paris Saint-Germain karena ia ingin mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di tim utama. Selain beroperasi dalam peran yang lebih dalam di Roma, ia juga bisa memberikan persaingan kepada Lorenzo Pellegrini sebagai pemain nomor 10. Sejauh ini, mantan pemain Bayern Munich ini telah mencetak 2 gol bagi Les Parisiens pada musim pertamanya di Parc des Princes. Setelah Edson Alvarez gagal ke Dortmund, Direktur Olahraga Ajax Amsterdam Sven Mislintat mendapatkan dana transfer segar. The Telegraph melaporkan juara Belanda itu telah menyetujui persyaratan dengan Arsenal untuk menjual bek Jurrien Timber. Menurut laporan tersebut, Arsenal akan menyamai nilai pasar Timber dan membayar 42 juta euro awal plus add-on yang dapat membuat biaya naik menjadi 47 juta euro. Setelah selesai, transfer tersebut akan menjadikan Timber pemain termahal ke-11 dalam sejarah Arsenal, berada tepat di antara Alexis Sanchez, 42,5 juta euro, dan Shkodran Mustafi, 41 juta euro. Hanya 4 pemain Ajax yang lebih mahal saat kepergian mereka. Timber dilaporkan telah menyetujui kesepakatan yang akan berlangsung hingga 2028 dengan Arsenal. Pemain akademi Ajax itu juga menginformasikan kepada klubnya tentang keinginannya hengkang ke Arsenal beberapa waktu lalu.